Baik, kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah bahas tentang hal. Sekarang kita akan bahas tentang tamyiz, isim yang dibaris ataskan yang selanjutnya yaitu tamyiz. Apa itu tamyiz? Jadi tamyiz itu artinya pembeda atau penjelas. Penjelas. Penjelas dari apa? Sesuatu yang masih umum. Tapi ini menunjukkan zat. Kalau hal itu penjelas daripada keadaan. Tapi kalau ini penjelas daripada zat. Maksudnya apa sih yang ada pada ibarat itu? Misal contoh ini. Ishtaraitu ishrina. Ishtaraitu ishrina. Ini kan artinya saya tuh, ini jadi fa'il. Ishrina jadi maf'ul. Ishtaraitu, saya membeli 20. Kira-kira jelas apa enggak nih? Enggak kan? 20 apa gitu. Ishtaraitu isrina gulaman. Saya membeli 20 berupa budak. Inilah yang menjadi tamyiz. Dan tamyiz itu biasanya diartikan berupa. Jadi beda dengan hal. Terus apa maksudnya menjelaskan penjelasan umum dari zat? Iya kan? Zat yang 20 ini apa gitu. Saya membeli 20. Ya 20 itu berupa apa? Berupa budak. Nah ini maksudnya tamyiz. Sehingga apa definisi tamyiz? At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawati. Ya tamyiz adalah isim yang dibaris ataskan yang menjelaskan zat-zat yang masih umum. Ya, seperti contoh yang tadi. Ishtaraitu. Tu ini jadi fa'il. Ishrina jadi maf'ulun bih. Saya membeli 20. Apa 20 itu? Zatnya apa? 20 itu berupa apa gitu. Ya, makanya diperjelas. Ada tamyiznya mengatakan gulaman. Ini namanya tamyiz. Makanya artinya saya membeli 20 berupa budak. Nah, ini dia tamyiz. Jadi tamyiz dengan hal itu berbeda. Dari mana saya tahu kemudian Ustaz kalau itu adalah tamyiz? Tentunya harus memenuhi syarat. Syarat tamyiz ada 2. Dan ini tidak terlalu ribet seperti hal. 1. Isim nakiroh yang berbaris atas. Intinya ada isim nakiroh berbaris atas dan menjelaskan sesuatu yang masih umum secara zatnya, berarti itulah tamyiz. 2. Sudah sempurna kalam. Ingat, sempurna kalam itu sudah ada fiil plus fa'il atau mubtada plus khobar. Maka kalamnya sudah sempurna. Biar lebih mantap lagi pemahamannya, sekarang kita akan bahas di pembagian tamyiz. Karena memang tamyiz itu hanya ada yang ini. Ya, tamyiz itu hanya ada 2 pembagian ini, dan ini memang tidak terlalu sering muncul di kitab. Jadi urutannya begitu ya, isim-isim yang dirofakan itu yang wajib akan muncul di kitab. Tapi kalau isim-isim yang dibaris ataskan ini tidak wajib. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembagian tamyiz. Jadi tamyiz itu ada 2. Secara umum banyaknya ada 2. Yang pertama tamyizun nisbati, yang kedua tamyizuz zati. Ya, ada namanya tamyiz nisbah dan tamyiz zat. Ini tamyiz zat. Apa itu tamyiz nisbah? Tamyiz nisbah itu tamyiz yang dipindah. Ya, tamyiz yang dipindah. Dan ini hanya terjadi pada 3 saja. Hanya terjadi pada 3. Yang pertama muhawwalun anil fa'ili, dipindahkan dari fa'il. Sebenarnya asalnya dia adalah fa'il, tapi gara-gara dipindah dia menjadi tamyiz. Contohnya tasabbaba zaidun. Zaidun di sini jadi fa'il. Kemudian tasabbaba ini kan fi'il madhi. Arokon ini jadi tamyiz. Ya, Zaid bercucuran. Zaid bercucuran. Kira-kira ini sudah paham enggak kita? Belum kan? Apanya yang bercucuran? Nah, apanya? Zat apanya yang bercucuran? Arokon, keringatnya.
tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran berupa keringatnya. Ini asalnya. Ini kan muhawalun anil fa'il. Asalnya tasabbaba araku Zaidin. Ya, araku ini jadi fa'il. Zaidin jadi mudhofun ilaih. Ini fi'il madi. Ini maksudnya muhawalun anil fa'il. Araku ini asalnya adalah menjadi fa'il yang artinya tasabbaba araku Zaidin. Keringat Zaid bercucuran. Dipindah dia, arakunya ini akan menjadi tamyiz di sini dan Zaidinnya jadi fa'il. Dia menjadi tasabbaba Zaidun araqan. Zaid bercucuran berupa keringat. Ini namanya muhawwalun anil fa'il. Yang asalnya tamyiz itu adalah fa'il. Nah, ini dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, muhawwalun anil maf'uli. Dipindahkan dari maf'ul bih. Mana contohnya? Contohnya dalam ayat Al-Quran mengatakan wafajjarnal ardo uyunan. Wafajjarna, nah di sini jadi fa'il. Ardo jadi maf'ulum bihi. Nah, uyunan di sini jadi tamyiz. Asalnya wafajjarnal ardo, dan kami memancarkan ke bumi ini uyunan berupa mata air. Di sini diartikan berupa. Apa yang dipancarkan? Mata air. Makanya asalnya adalah wafajjarna uyunal ardi. Nah, di sini jadi fa'il. Uyuna jadi maf'ul bih. Ardi sebagai mudhofun ilaih. Wafajjarna uyunal ardi, dan kami telah memancarkan mata air di permukaan bumi ini. Gitu. Ya, tamyiz ini asalnya adalah maf'ul bih yang dipindah ke belakang, makanya menjadi tamyiz. Ya, diartikan berupa. Ini muhawwalun anil maf'ul. Yang ketiga, muhawwalun anil mubtada'i. Dipindahkan dari mubtada. Dipindahkan dari mubtada. Contoh, Zaidun akramu minka aban. Zaidun marifat. Marifat di awal jumlah sebagai mubtada. Mubtada itu rofa. Tanda rofanya dhammah. Kenapa? Karena isim mufrad. Kemudian akramu. Ya, mubtada cari apa? Cari khobar. Berarti akramu jadi apa? Jadi khobar. Khobar itu rofa. Tanda rofanya dhammah. Minka ini majrur. Aban ini jadi tamyiz. Ya. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia darimu berupa bapaknya. Nah, berupa bapaknya. Sebenarnya aban ini dia jadi mubtada yang asalnya Abu Zaidin akramu minka. Abu di sini sebagai mubtada. Mubtada harus ma'rifat. Dia ma'rifat dengan idofat. Mubtada itu rofa, tanda rofanya wow. Kenapa? Karena dia isim 5. Zaidin sebagai mudhofun ilaih. Akramu sebagai khobar, minka majrur. Sehingga artinya Abu Zaidin akramu minka, bapak Zaid lebih mulia darimu. Tapi kalau yang ini setelah dipindah, Zaidun akramu minka aban. Zaidun lebih mulia darimu bapaknya. Bapak Zaid lebih mulia darimu. Sama sebenarnya, cuma ini namanya muhawwalun anil mubtada. Mempermainkan kata-kata. Jadi dipindah-pindahkan, beda kedudukannya. Tapi masih sama maksudnya. Itulah salah satu daripada kerennya susunan bahasa Arab. Ini yang pertama. Ini yang termasuk daripada tamyizun nisbah. Tamyiz yang dipindah. Baik itu muhawwalun anil fa'il, muhawwalun anil maf'ul, atau muhawwalun anil mubtada'i. Selanjutnya, pembagian yang kedua adalah tamyizuz zati. Ya, yang menunjukkan zat. Zat itu apa ya istilahnya ya? Yang menunjukkan zat apa sih yang itu, dan ini hanya terjadi pada tiga saja. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi. Ini sudah hanya terjadi pada 3 ini saja. 1. Menunjukkan ukuran. Maksudnya zatnya itu pasti menunjukkan ukuran. Ya, mana contohnya?
Akhaztu. Tu ini jadi fa'il. Akhaza ini fi'il madi. Mitron ini maf'ul bih. Saya mengambil 1 meter. Ingat, mitron ini kan menunjukkan ukuran 1 meter. Iya, 1 meter apa? Zatnya apa? Komasan. Berupakah kain? Inilah yang menjadi tamyiz. Akhaztu mitron komasan. Saya mengambil 1 meter berupa kain. Ya, kita tahu bahwa mitron ini menunjukkan ukuran. Makanya setelahnya pasti jadi tamyiz. Tamyiz itu baris atas sudah sempurna kalam. Ada fiil, ada fa'il. Udah tamyiz yang menjelaskan tentang zat. Zat 1 meter itu apa? Berupa kain. Ini terjadi pada ukuran. Yang kedua, menunjukkan timbangan. Jadi kalau alam ada menunjukkan timbangan, berarti setelahnya jadi tamyiz. Contoh, qabil tu kilu guroman. Tu ini jadi fa'il. Qabil tu ini madi. Kilu guroman ini jadi maf'ul bih. Qabil tu kilu guroman, saya menerima 1 kilogram. Iya, 1 kilogram apa gitu? Saya menerima 1 kilogram. Iya, tidak jelas ini. Datangkan zat daripada 1 kilogram itu apa? Ruzan. Jadi tamyiz. Berarti saya menerima 1 kilogram berupa beras. Ruzan ini jadi tamyiz. Tamyiz itu harus nakiroh. Nakirohnya dia baris atas dan sudah sempurna kalam. Ada fiil, ada fa'il. Dan ini terjadi jatuh setelah timbangan. Kilogramman ini kan menunjukkan timbangan. Setelahnya pasti baris atas nakiroh sebagai tamyiz. Yang terakhir, ini menunjukkan bilangan. Setelah bilangan. Bilangan berapa? Sekarang kita akan bahas. Ro'aitu ihda asyara kaukaban. Ya, tu ini jadi fa'il. Ihda ini jadi maf'ul bih. Ingat, yang ini bilangan 11 itu hukumnya mabni. Mabni itu tidak akan pernah berubah. Ihda asyara ini langsung jadi maf'ul bih. Saya melihat 11. Iya, 11 apa gitu? Kaukaban berupa bintang. Berarti kaukaban ini sebagai tamyiz. Saya melihat 11 berupa bintang. Kaukaban ini jatuh setelah bilangan, berarti dia sebagai tamyiz. Udah isim nakiroh baris atas sempurna fiil dengan fa'ilnya. Ini namanya menunjukkan bilangan masuk ke tamyiz zat. Nah, hanya ini saja tempatnya terjadi tamyiz. Jadi semakin dikerucutkan lagi, semakin fokus lagi pembahasannya. Ini berbeda dengan hal ya. Tamyiz itu berbeda jauh dari hal. Ya, kalau tamyiz itu udah pokoknya menjelaskan tentang zatnya apa, udah ketentuannya apakah dia tamyiz nisbah atau tamyiz zat. Tamyiz nisbah ada 3. Tamyiz zat juga ada 3 dan hanya ini tempatnya terjadi tamyiz, tidak pada yang lain. Catatan. Ya, ada catatan dalam bab tamyiz, catatan tamyiz, dan ini cuma ada 1. Kalimat yang jatuh setelah bilangan 11 sampai dengan 99, maka kedudukannya sebagai tamyiz dan bentuknya harus mufrad. Ingat, kalau ada bilangan 11 sampai 99, pasti setelahnya itu jadi tamyiz dan bilangannya mufrad. Ro'aitu itu jadi fa'il. Ihda asyara ini jadi maf'ul bih. Saya melihat 11. 11 ini kan sudah kan? Pasti setelahnya kaukaban. Ini jadi tamyiz. Tamyiz itu baris atas isim nakiroh. Dan bentuknya pasti mufrad. Kaukaban ini artinya bintang. Apa jamaknya? Jamaknya kawakibu. Kawakibu. Dari mana tahu Sas? Dari kamus. Makanya ada nama kitab, ada nama kitab nahu kawakibud duriyah, bintang-bintang yang berkilau. Ya, ini contohnya yang pertama. Yang kedua, ishtaraitu, tu ini jadi fa'il, isyrina jadi maf'ul bih. Saya membeli 20. Iya, 20 apa? Gulaman. Budak. Nah, gulaman inilah yang sebagai
tamyiz isim nakirah baris atas sudah sempurna fiil dengan fa'il. Saya membeli 20 berupa budak. Nah, inilah dia pembahasan tentang tamyiz. Hanya ini saja. Jadi yang tamyiz dengan hal itu jauh berbeda. Kalau tamyiz itu menjelaskan zat yang masih umum, kalau hal menjelaskan keadaan yang masih umum. Hal lebih spesifik lagi ada syaratnya, tapi kalau tamyiz cukup 2. Nakirah baris atas dan sempurna kalam. Itu saja. Dan sudah akan terlihat jelas nanti ketika kita praktik dengan catatan hafalkan definisi tamyiz, syarat tamyiz, dan pembagian daripada tamyiz. Nah, ini pertemuan kita di video kali ini. Silahkan teman-teman tonton, dipahami. Saya selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah teman-teman, diberikan keistiqomahan dan dijadikan sebagai ahli nahwu. Barakallahu fikum.